Oke, kalau disuruh pilih layar AMOLED budget sejutaan, kalian lebih pilih merek dari Xiaomi atau dari Samsung? Layar AMOLED di budget sejutaan. Nah, di video kali ini gue bakal coba komparasi kira-kira AMOLED yang di HP bekas 1 jutaan bagusan Samsung atau di Xiaomi. Nah, kalau dari packaging untuk budget 1 jutaan, kita nggak bisa ngarep yang kayak bagus-bagus gitu, yang kayak flagship banget bentukannya. Otomatis pasti bentukannya mirip-mirip seperti ini. Yang ini polosan ya kayak kotak-kotak HP Android pada umumnya. Sedangkan yang Samsung ini ciri khas produk Samsung banget dengan model kotakan kebuka seperti ini yang kebuka dari tengah gitu. Nah ini balik lagi, ini masalah kotak, masalah selera tapi nggak terlalu guna. Nah sedangkan kalau untuk HP-nya sendiri, menurut lu layar AMOLED bagusan dari Samsung, AMOLED Samsung yang secondan 1 jutaan atau dari produk Xiaomi yang AMOLED yang sekarang secondan 1 jutaan semua. Oh ya, by the way, kedua handphone ini lo bisa langsung sikat, ada di toko gue, linknya di deskripsi gue taruh. Nah, kalau buat AMOLED, jujur layar AMOLED itu jauh lebih pekat, jauh lebih enak ketimbang iPhone yang harganya seharga motor sekalipun yang layarnya masih IPS. Tapi bukan masalah ketajaman layar, bukan masalah enaknya digunakan, itu balik lagi. Tapi untuk warna yang dihasilkan, tone warna yang dihasilkan, meskipun HP ini cuma 1 jutaan tapi dia udah teknologi AMOLED, dia jauh lebih enak ketimbang layar IPS. Dilihat dari segala sudut tuh kayak lebih jos gimana gitu. Oke, untuk ciri khas produk Xiaomi untuk layar AMOLED ini lebih fresh bentuknya. Kenapa? Karena dia tahunnya lebih baru ketimbang produk Samsung. Untuk produk Samsung yang layar AMOLED itu biasanya bentukan kameranya nggak seperti ini. Ini desain kameranya sekarang udah dipakai di iPhone 14 ya kan, anjay. Jadi untuk masalah desain, untuk tampilan ini selera ya. Tapi balik lagi kalau lu pengen punya handphone secondan, layarnya AMOLED-AMOLEDan, tapi bentuknya lebih modern look, menurut gue Xiaomi. Dan lo bisa lihat sendiri nih bagian kameranya kekinian banget ya, bererotan banyak banget itu lensanya ya kan. Sedangkan produk Samsung, untuk produk Samsung layar AMOLED-nya ini juara menurut gue, juara banget. Cuman untuk dari tampilannya lo bisa lihat sendiri, bisa menilai sendiri ini kalah modern ya, kalah lah. Jadi lebih modern yang ada di produk Xiaomi ketimbang yang ada di Samsung untuk AMOLED-AMOLEDan di harga 1 jutaan. Nah di atas ini selain merek A8 ini ada lagi kayak Samsung A30, A50. Tetap aja menurut gue yang lebih modern si Xiaomi Redmi Note 10. Nah, lu bisa lihat sendiri untuk produk Samsung layar AMOLED yang 1 jutaan nih bentukannya seperti ini. Selain A8, Samsung Galaxy A8 ini Samsung Galaxy A50, A30 yang bentukannya ya mirip-mirip seperti ini ya, dengan kamera begini, ya layar begini, kombinasi layar begini. Tuh lu bisa lihat sendiri tuh. Bentukannya lebih kuno ketimbang produk Xiaomi karena Xiaomi lebih fresh lah, lebih kekinian lah dan lebih baru launchingnya. Dan di sini bisa lihat juga kameranya satu to aja ya kan, dan ini jauh kalah modernnya ketimbang produk Xiaomi yang layar AMOLED-AMOLEDan di harga 1 jutaan. Tapi bang, Samsung A50 kan kameranya banyak juga. Nah, lo bisa lihat sendiri model kameranya seperti ini jauh tetap kalah. Sekarang kamera modern tuh nggak kayak gini. Ini desain ala-ala iPhone X banget nih. Kamera bererotan dari atas ke bawah, ini udah kuno banget desainnya. Dan ya tetap lebih modern desain yang ada di Xiaomi untuk HP 1 jutaan dengan layar AMOLED-AMOLEDan. Oke, sekarang kita fokus ke layar. Kira-kira bagusan mana antara Android 1 jutaan yang layar AMOLED-AMOLEDan? Kira-kira apakah lebih bagus AMOLEDan HP 1 jutaan di produk Samsung atau di produk Xiaomi? Sekarang balik lagi ke kebutuhannya masing-masing sesuai selera masing-masing. Cuman kalau untuk pasaran, kalau lo nyari Samsung-Samsungan yang masih layar AMOLED-AMOLEDan, apalagi second-secondan, rata-rata layarnya shadow-shadowan. Entah kenapa banyak banget yang jual shadow. Sedangkan ini lo bisa lihat sendiri, untuk stok unit yang non shadow itu kalau lo beli secondan AMOLED Samsung susah. Sedangkan untuk produk Xiaomi yang secondan yang layarnya anti shadow di AMOLED itu masih banyak, masih cukup beredar luas. Jadi lo masih bisa masih bebas milih-milih lah layar AMOLED-AMOLEDan yang bening di pasaran. Misalnya lo kayak COD di forum-forum jual beli gitu. Jadi lo masih bisa dapat yang lebih enak layarnya. Sedangkan untuk produk Samsung, ya kalau lo lihat iklannya, balik lagi ujung-ujungnya ada minus shadow tipis gitu. Jujur untuk masalah layar, gue lebih percaya Samsung sebenarnya untuk masalah screen AMOLED-AMOLEDan. Kalau lo masih ingat Redmi Note 10 dulu banget waktu launching, itu banyak banget bug atau ya trouble tipis-tipis di bagian touchscreen-nya.
Tapi tenang aja, menurut gue untuk masalah bak-bakan itu udah teratasin oleh Xiaomi sendiri. Jadi ya lu no worry lah untuk pilih HP layar AMOLED-AMOLEDan dari produk Xiaomi. Dan jujur ini layarnya enak banget, layar AMOLED yang dari Xiaomi nih. Gila sih, bentukannya fresh, desain baru ya kan. Kalau disuruh pilih secara personal lu nanya ke gue lebih milih ini sih ketimbang Samsung. Cuman balik lagi kalau lu tanya mewah-mewahan, anjir. Ini Samsung Galaxy A8 ini mewah parah, enak banget dipegang, dipakai juga nyaman banget di mata. Ya kalau masalah mewah-mewahan, gue lebih prefer ke varian Samsung yang A8 ini. Ini harganya di budget sejutaan semua, di bawah 2 juta semua. Tapi ini gila sih HP. Desainnya tuh flagship banget gitu desainnya ya kan. Warna apalagi warna black seperti ini gila sih. Ini enak gitu dipegang. Sedangkan produk Xiaomi kekinian parah ya kan. Dan ya kalau masalah desain elegan-elegan, ini rasa flagship nggak masuk sih desain seperti ini di tahun 2022 menurut gue. Tetapi balik lagi sih, ini selera masing-masing lah, selera personal lah menurut gue. Nah kalau dari segi ekosistemnya menurut gue ya, kalau dari segi ekosistemnya lebih prefer ke Xiaomi juga. Kenapa? Karena kalau di paket pembeliannya, apalagi yang lu beli varian full set atau yang masih original gitu, ini disertakan dengan 33 watt malah fast charging. Jadi untuk adaptornya ini ngecasnya jauh lebih ngebut, langsung bawaan box ketimbang chargeran yang ada di kotak si Samsung yang ini maupun yang ini. Dan untuk daya tahan baterai pun untuk pemakaian daily gue lebih percaya ke Xiaomi ketimbang Samsung. Kenapa? Why? Lo bisa lihat sendiri di sini 5000 mAh. Jadi untuk kapasitas baterai 5000 mAh, ini juga ada varian yang gede-gedenya ya kayak Samsung A30, A50, baterai juga gede. Cuman kombinasi antara baterai besar yang ada di Xiaomi plus kalau bawaan chargernya udah include ya kan dengan 33 watt baterai gede, itu udah lebih dari cukup. Kayak baterai lu habis, ngecasnya cepet gitu. Udah habisnya lama banget, dicas sampai full itu bisa sampai hampir 2 hari. Udah gitu begitu dicas cepet banget full ya. Jadi menurut gua ya udahlah ya, ini layar AMOLED harga sejutaan, adaptor yang ngebut, baterainya gede ya, modelnya lebih baru, fitur-fitur kamera lebih banyak. Ya menurut gua kalau lu tanya Android 1 jutaan di bawah 2 juta yang AMOLED-AMOLEDan bagusan Samsung atau Xiaomi. Tapi balik lagi kalau masalah layar gue lebih percaya yang ada di Samsung. Tapi kalau masalah fungsinya dari keseluruhannya dan semua yang didapat dari kedua handphone ini, gue lebih pilih si Xiaomi punya. Ya kalau masalah service center, oh ini memang nggak sebanyak si Samsung ya kalau buat service center. Cuman untuk gua yang stay di Jakarta, Tangerang ya itu banyak lah ini. Dan gimana menurut lo, lebih worth it beli produk AMOLED 1 jutaan ya? Lebih worth it mana nih HP 1 jutaan layar AMOLED yang ada di Samsung atau di Xiaomi? Tapi kalau lo tanya ke gue secara personal, gue pilih Xiaomi. Nggak tahu kalau lo jawaban lo apa ya. Mungkin sebagian dari lo nonton video ini ada yang tetap lebih milih produk AMOLED yang terpercaya itu lebih dari brand Samsung. Nah tapi balik lagi, kedua handphone ini worth it parah sih. Ya kalau kita sedikit flashback ya, kalau untuk produk Apple untuk layar AMOLED ya itu mulai dari iPhone X ya, which is harganya 3 jutaan up gitu. Menurut gua itu kayak lebih mahal ketimbang kedua handphone ini. Jadi kalau ditanya masalah worth it-worth itan, ya balik lagi ke selera masing-masing di antara kedua brand ini sih.